Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 67. Baris ke-11. Pas di tengah alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ulumul islami, adapun ilmu-ilmu keislaman, fatujadu maka bisa diperoleh, fi tasanifil a'immati, di dalam kitab-kitabnya para imam, minal fuqaha'i, dari ulama-ulama ahli fikih, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Jadi hadirin sekalian, kita wajib menuntut ilmu. Tidak semua ilmu ternyata wajib kita peroleh. Tidak semua ilmu ternyata wajib hukumnya. Tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, itulah yang wajib kita miliki, yang wajib kita ketahui hadirin sekalian. Dan di antara yang wajib kita ketahui adalah ilmu fikih hadirin sekalian. Jadi ilmu fikih itu wajib kita ketahui, wajib kita menuntut ilmunya. Kalau kita tidak tahu, maka hukumnya berdosa hadirin sekalian. Nah, dari mana ilmu fikih itu kita ketahui? Dari kitab ulama-ulama fikih hadirin sekalian. Boleh nggak dari Al-Quran? Boleh nggak dari hadis? Jawabannya boleh hadirin sekalian. Tapi kalau dari Al-Quran maupun dari hadis, kita ilmunya harus cukup untuk menggali Al-Quran, untuk menggali hadis hadirin sekalian. Kalau ilmu kita tidak cukup untuk menggali Al-Quran maupun hadis, maka hendaklah kita mengikuti ulama-ulama yang sudah mengkaji Al-Quran. Jadi ulama-ulama sudah mengkaji Al-Quran. Ulama-ulama yang hafal hadis telah mengkaji hadis. Jadilah ilmu fikih hadirin sekalian. Dan itu lebih praktis daripada kita mengkajinya, ilmu kita tidak cukup, dikhawatirkan salah hadirin sekalian. Sehingga ibadah kita bukannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, malah sesat karena kita mengkajinya dari Al-Quran dan hadis langsung, padahal ilmu kita kurang memahami hadirin sekalian. Wal wajibu, adapun yang wajib, min zalika, dari ilmu fikih itu, huwal qadrul ladzi la yasa'u musliman, yaitu seukuran yang tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim ayyajhalahu, untuk mengetahuinya. Jadi tidak semua ilmu fikih wajib, tetapi yang berkaitan dengan diri sendiri, dengan ibadah kita kepada Allah, itulah yang wajib hadirin sekalian. Kal ilmi biwujubis sholawatil khamsi, seperti mengetahui wajibnya sholat 5 waktu. Jadi kita umat Islam wajib mengetahui wajibnya sholat 5 waktu. Kalau di akhirat nanti ditanya, kenapa kamu tidak sholat 5 waktu? Lalu orang itu berkata, saya tidak tahu sholat 5 waktu itu wajib. Maka alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita umat Islam diwajibkan menuntut ilmu dan juga diwajibkan mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib hadirin sekalian. Wa kaifiyati fi'liha, dan mengetahui tata cara mengerjakannya hadirin sekalian. Syarat
Sholat 5 waktu itu ada rukun, ada sunnah-sunnah. Tata cara sholat wajib diketahui oleh orang yang wajib sholat 5 waktu. Siapa orang yang wajib sholat 5 waktu? Ya semua kaum muslimin yang sudah balik. Berarti wajib mengerti tata cara sholat, hadirin sekalian. Saya sarankan bacalah buku tuntunan sholat, hadirin sekalian, atau bimbingan sholat. Itu sudah jadi praktis, langsung dipakai, selesai, hadirin sekalian. Ada juga buku, misalkan judulnya Tata Cara Sholat Menurut Rasulullah. Nah, ini buku ini benar, hadirin sekalian, isinya benar, boleh dipakai, tapi judulnya salah, seolah-olah menganggap yang bukan buku ini bukan dari Rasulullah. Padahal buku yang lain pun tata cara sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, hanya dalilnya tidak disebutkan, hadirin sekalian. Itu kan dalilnya disebutkan, bacaan wudu, bacaan sujud harus ini dalilnya, bacaan ruku harus ini dalilnya, ini hadisnya, seolah-olah yang lain bukan dari Rasulullah. Padahal buku-buku tuntunan sholat itu insya Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya tidak menyebutkan dalilnya, hadirin sekalian. Sebab kalau mengkaji dalil, hadirin sekalian, ada banyak puluhan ribu hadis, ada banyak ayat Al-Quran yang harus dikaji, dan itu semua harus dikaji sehingga keluarlah hukum-hukum, hadirin sekalian. Jadi dengan demikian cukuplah ulama yang mengkaji itu semua, keluar hukum, itu yang kita pakai, hadirin sekalian, dan itulah ilmu fikih, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau kita belajar fikih, kita sudah mengikuti Al-Quran dan hadis. Ulama yang mengkaji Al-Quran, ulama yang mengkaji hadis, kita menikmati hasilnya, yaitu ilmu fikih, daripada kita yang mengkaji Al-Quran dan hadis sendiri sementara ilmunya tidak cukup, hadirin sekalian. Jadi kita cukup baca tuntunan sholat. Oh, di situ ada rukun sholat, ini saja. Dalilnya mana? Emang nggak ada di situ, tapi ada dasarnya, yaitu kalau kita membaca syarah dari kitab tersebut. Syarah itu penjelasannya, syarahnya lagi, ada penjelasannya lagi, ada syarahnya lagi, namanya hasyiah, dan di situ lebih komplit dalilnya, hadirin sekalian. Nah, begitulah kurang lebih tentang ilmu fikih. Jadi kita yakin bahwa ilmu fikih adalah kajian dari ulama yang telah mengerti Al-Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Jadi jangan dipertentangkan. Ini ada yang mempertentangkan, ikut ulama apa ikut Rasul, ikut ulama apa ikut Al-Quran. Ini salah, hadirin sekalian. Yang kalau kita ikut ulama, ulama itu sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga keluarlah hasilnya, yaitu ilmu fikih, hadirin sekalian. Kalau orang yang mengatakan demikian, dia baru tahu beberapa hadis, lalu mempertentangkan dengan pendapat ulama yang sudah mengkaji ribuan hadis, hadirin sekalian. Nah, begitu kurang lebih terhadap ilmu fikih, hadirin sekalian. Jadi mengamalkan ilmu fikih lebih selamat daripada kita mengkaji Al-Quran secara langsung dan hadis secara langsung lalu kita amalkan, hadirin sekalian. Jadi kita harus tahu yang berkaitan dengan sholat, tata cara sholat, wa syara'itiha, syarat-syarat sholat, hadirin sekalian. Di dalam sholat itu ada yang disebut rukun, ada yang disebut sunnah abad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Itu kita harus tahu, itu di dalam sholat. Sebelum sholat ada syarat-syaratnya, hadirin sekalian. Nah, syarat-syarat sholat kita juga harus tahu, hadirin sekalian. Misalkan harus bersuci, suci dari hadas dan najis, yaitu toharoh.
Jadi kita harus tahu bagaimana suci dari hadas dan najis. Wa mawaqitiha, waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu kita juga harus tahu. Wa thaharati laha, bersuci terhadap sholat, bersuci untuk sholat. Hadirin sekalian, karena sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat sholat adalah bersuci. Berarti ilmu tentang bersuci juga wajib kita ketahui, hadirin sekalian. Dimulai dari menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Lalu menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apa saja yang menyebabkan batalnya wudu kita juga harus tahu. Rukun-rukun wudu kita juga harus tahu. Jangan sampai wudu kita tidak tahu benar salahnya, lalu tiap sholat kita pakai wudu tersebut, hadirin sekalian. Jadi wudu kita harus dipastikan benar, hadirin sekalian. Misalkan membasuh tangan harus sampai siku. Misalkan ada orang yang membasuh tangan sampai segini, itu wudunya tidak sah. Misalkan tiap wudu basuh tangannya sampai segini, berarti tidak sah terus. Nah, yang tidak sah itu dipakai buat sholat setiap hari, hadirin sekalian. Berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, itu jangankan pahala, hadirin sekalian. Tidak sah itu tidak dianggap sholat, hadirin sekalian. Dianggap belum sholat. Jadi syarat minimal sah secara fikih. Baru setelah itu membahas pahala. Pahala itu kaitannya dengan kekhusyuan, hadirin sekalian. Tetapi secara fikih harus sah dulu. Maka itulah perlunya kita belajar fikih, hadirin sekalian. Jadi rukun berwudu, ada juga sunnah-sunnah wudu dan seterusnya, itu pun wajib kita pelajari, hadirin sekalian. Wa ma fi makna zalika, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat lainnya. Jadi karena sholat itu diwajibkan, maka kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat, hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah, kita di zaman yang jauh dari Rasul, gimana zaman sekarang melihat Rasul sholat? Berarti Rasul mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, dan kitab ulama-ulama itulah yang kita pelajari, sehingga kita sholatnya seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ilmu fikih, hadirin sekalian. Fikih kan ada perbedaan pendapat. Iya benar, seluruhnya benar, hadirin sekalian. Jadi seluruhnya dibenarkan selama ada dasarnya. Tinggal kita ikut saja salah satu ulama fikih, lalu kita praktekkan. Lalu beda dengan orang, nggak jadi masalah, hadirin sekalian. Jadi kita memiliki ilmu fikih lalu kita terapkan di dalam sholat kita, hadirin sekalian. Wa kal ilmi bi wujubiz zakati, seperti mengetahui wajibnya membayar zakat. Jadi umat Islam wajib mengetahui wajibnya membayar zakat. Misalkan ada orang kenapa di akhirat nanti ditanya, kenapa kamu tidak bayar zakat padahal mampu, padahal memiliki harta yang cukup, lalu dia berkata saya tidak tahu kalau zakat itu wajib, maka alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seseorang wajib menuntut ilmu dan diantaranya adalah mengetahui wajibnya zakat, hadirin sekalian. Wal qadril wajibi minha, dan harta yang wajib dia keluarkan. Jadi berapa persen yang wajib dikeluarkan dia wajib tahu, hadirin sekalian.
zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu asal malam itu dia punya makan cukup buat besok ada, beras masih ada atau uang masih ada, punya kelebihan, wajib zakat fitrah. Jadi umumnya zakat fitrah itu rata, mau miskin mau kaya itu kena kewajiban, hadirin sekalian. Nah, ada lagi yang disebut dengan zakat mal, hadirin sekalian. Zakat mal itu zakat harta yang umumnya adalah, nah itu juga kita perlu pelajari, hadirin sekalian. Yang secara umum adalah 2,5% dari penghasilan bersih kita, hadirin sekalian. 2,5% itu wajib dizakatkan. Jadi ada penghasilan 2,5%, keluarkan niat zakat. Ada penghasilan 2,5%, niat zakat. Nah itu lebih selamat, hadirin sekalian. Sebetulnya sih harus sesuai seukuran nisab. Kalau kurang dari nisab masih belum wajib. Tapi daripada kita ragu-ragu ini sudah nisab atau belum, sudah 2,5% keluarkan niat zakat, insya Allah harta kita bersih, hadirin sekalian. Nah itu yang berkaitan dengan zakat itu pun wajib kita pelajari, hadirin sekalian. Wal waqtil ladzi tajibu fihi, dan waktu kapan wajibnya dikeluarkan zakat. Jadi orang yang memiliki harta wajib mengetahui kapan diwajibkannya zakat fitrah tersebut, hadirin sekalian. Wal ilmi, dan ilmu, biwujubi shaumi syahri ramadhana, wajibnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi berpuasa di dalam bulan Ramadan itu hukumnya wajib, dan orang Islam wajib mengetahui wajibnya berpuasa di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Wa syara'itis shaumi, syarat-syarat puasa, wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu umat Islam wajib mengetahui, hadirin sekalian. Nah wajib seperti biasa kita taunya dari ilmu fikih, hadirin sekalian. Jadi kita pelajari yang berkaitan dengan sholat. Sholat itu kaitannya dengan toharoh, berarti toharoh, sholat, zakat, puasa, hadirin sekalian. Dan itu kita pelajari karena wajib bagi kita, fardu ain. Tiap individu dikenai kewajiban berpuasa, hadirin sekalian. Wal ilmi biwujubil haji, dan ilmu tentang wajibnya haji. Alal mustati'i, bagi yang mampu. Wa syurutil istita'ati, dan syaratnya kemampuan. Jadi haji wajib, tetapi bagi yang mampu. Jika dia tidak mampu, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Dan bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji. Nah kita bagaimana, misalkan kita kan belum mampu, ya masih belum wajib, hadirin sekalian. Tetapi ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, hal-hal yang berkaitan dengan haji harus kita pelajari, hadirin sekalian. Wabil jumlati, secara garis besar, fayajibu, maka wajib, alal muslimi, bagi setiap orang muslim, bagi setiap orang Islam, ayya'lama, mengetahui, biwujubi jami'il wajibatil ainiyati, kewajiban, mengetahui wajibnya seluruh kewajiban fardu ain. Jadi setiap orang Islam wajib mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah yang fardu ain itu apa, hadirin sekalian. Jadi wajib harus tahu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan tentang haji, hadirin sekalian. Wa bitahrimi jami'il muharramati, dan wajib mengetahui haramnya seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib mengetahui
seluruh yang diharamkan oleh Allah agar kita tidak terjebak ke dalam yang diharamkan oleh Allah. Misalkan di akhirat nanti ditanya, mengapa kamu berzina? Lalu orang itu berkata, saya tidak tahu bahwa Allah melarang zina. Maka alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umat Islam wajib menuntut ilmu, di antaranya mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah itu. Hadirin sekalian, allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha, keharaman yang dia berhadapan secara langsung dengan keharaman tersebut. Kazina, seperti berbuat zina, orang Islam harus tahu haramnya berzina. Wal liwati, homoseksual, orang liwat itu homoseksual dan lesbian. Orang Islam harus tahu haramnya homoseksual maupun lesbian. Homo itu laki sama laki, lesbian itu perempuan sama perempuan. Itu hukumnya haram, hadirin sekalian. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, misalkan nikah sesama jenis, itu haram menurut Islam, hadirin sekalian. Dan itu terjadi di kaum Nabi Lut, sehingga seluruhnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Wa syurbil muskiri, minum minuman keras. Jadi seorang muslim wajib tahu haramnya minum minuman keras maupun narkoba, hadirin sekalian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah, umat Islam tidak boleh tahu. Ketidaktahuannya tidak menyelamatkan dari siksa Allah, hadirin sekalian. Jadi tidak ada alasan tidak tahu, hadirin sekalian. Sama seperti yang pernah saya sampaikan tadi, ada seorang yang melanggar lalu lintas, orang yang naik sepeda motor, lalu dia melanggar lalu lintas, lalu di-stop oleh polisi. Kenapa kamu melanggar lalu lintas? Yaitu lampu merah tidak berhenti. Lalu orang itu tidak boleh beralasan, saya tidak tahu kalau lampu merah itu harus berhenti. Nah, tidak ada alasan, hadirin sekalian. Artinya tahu nggak tahu dia akan ditilang, hadirin sekalian. Nah, begitupun bisa diumpamakan dengan peradilan akhirat. Kamu hidup di dunia itu lama, ngapain saja sampai hukum Allah yang seperti ini nggak tahu? Maka ketidaktahuannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Wa zulmin nasi, menzolimi orang lain. Jadi orang menzolimi orang lain hukumnya haram. Keharamannya harus tahu, hadirin sekalian. Wasariqati, mencuri, haramnya mencuri harus tahu. Wal khiyanati, berkhianat, terutama berkhianat kepada rakyat, itu juga haram. Haramnya harus tahu, hadirin sekalian. Wal kadhibi, berdusta, berbohong, haramnya bohong harus tahu, hadirin sekalian. Wan namimati, mengadu domba. Wal ghibati, berghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Wa asbahi dzalik, dan keharaman-keharaman lainnya. Jadi seorang muslim wajib mengetahui wajibnya seluruh perintah Allah dan haramnya seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia tidak tahu, maka ketidaktahuannya tidak menyelamatkan dia di akhirat nanti, hadirin sekalian. Karena setiap umat Islam diwajibkan menuntut ilmu, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.